Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa air bah bukanlah peristiwa yang asing bagi kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, penghukuman massal pertama sekali Allah lakukan yaitu menghukum manusia dengan mendatangkan air bah. Tentu penghukuman itu terjadi bukan karena kebencian Allah semata, tapi karena manusia pada saat itu sudah benar-benar tidak takut kepada Allah, sudah benar-benar tidak mempedulikan perintah Allah, dan melakukan yang menurut manusia itu benar. Walaupun memang itu bertentangan dengan kehendak Allah. Melihat kehidupan manusia yang begitu suram, melihat kehidupan manusia yang begitu bejat, maka Allah sudah memperingatkan mereka. Tapi manusia itu tidak mau bertobat. Sehingga Allah menyuruh Nuh untuk mendirikan bahtera di atas gunung pada saat itu. Nah, yang terjadi justru Nuh itu diejek, dianggap bodoh, dianggap gila dan lain sebagainya. Namun akhirnya oleh kuasa Tuhan, oleh ketaatan daripada Nuh kepada perintah Tuhan,
maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan kesaksian Alkitab, jelas dikatakan bahwa air bah itu lamanya berkeriapan di atas bumi, yaitu selama 40 hari 40 malam dengan hujan yang sangat besar. Tetapi yang begitu luar biasa, di mana Allah akhirnya menyuruh Nuh yang sudah dia selamatkan itu untuk keluar kembali dari bahteranya setelah 40 hari 40 malam. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Di dalam firman ini Allah jelas katakan bahwa Allah berfirman kepada Nuh untuk dia keluar dari bahtera itu bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan istri anak-anaknya, bersama dengan binatang yang bersama dengan dia. Inilah awal mula dari pemulihan yang Allah berikan kepada bumi dan sekitarnya. Inilah awal mula pemulihan itu kembali Allah lakukan lewat Nuh. Karena kehidupan daripada ciptaan Allah sebenarnya bukan di dalam bahtera. Tapi pemulihan akan terjadi ketika manusia itu atau ketika Nuh keluar dari bahtera itu. Yang kata kuncinya di sana sebenarnya pemulihan akan terjadi ketika Nuh keluar dari bahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang akhirnya dilakukan oleh Nuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Setelah dia keluar bersama dengan anak-anaknya dan binatang-binatang yang bersama dengan dia, yang pertama sekali dia lakukan bukan mendirikan rumah, bukan mencari tempat tinggal, bukan mencari tempat pertanian. Tapi yang pertama sekali yang dilakukan oleh Nuh, dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Dia mendirikan mezbah Allah. Yang artinya Nuh pertama sekali mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya. Memberikan korban bakaran, mendirikan mezbah bagi Tuhan, sehingga Allah berkenan dengan semuanya itu. Maka oleh karena tingkah laku daripada Nuh yang menyenangkan hati Tuhan, oleh karena perbuatan Nuh yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan, Allah akhirnya berjanji dan berfirman bahwa dia tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Walaupun dikatakan tadi, walaupun manusia itu sejak kecil sudah berniat jahat, tapi penghukuman tidak akan Allah berikan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan atau kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa pemulihan itu akan terjadi bagi kehidupan setiap orang ketika manusia itu mau keluar dari zona nyamannya. Nuh, Tuhan perintahkan untuk keluar, maka dia keluar. Apakah Nuh nyaman di bahtera itu? Tentu nyaman. Karena bahtera itu membuat dia selamat. Karena sudah 40 hari 40 malam dia di dalam bahtera itu, otomatis nyaman. Tapi dia harus keluar kembali dari bahtera itu. Dia harus mengusahakan kembali. Dia harus bergelut kembali. Maka pemulihan akan terjadi bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita, mau mengusahakan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kita percaya
Ketika kita sudah mau keluar, mau mengusahakan segala sesuatu, maka berkat Allah, kasih Allah, pertolongan Allah pasti nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau gentar, jangan pernah engkau bimbang di dalam kehidupan untuk berjalan, untuk keluar dari zona nyamanmu. Yakinkan di dalam hati dan pikiranmu bahwa Tuhan jauh mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupanmu ketika engkau mau keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pula, memang banyak orang keluar, tapi dia keluar bukan untuk yang lebih baik, bukan bersama dengan Tuhan. Tentu tidak hal seperti itu yang mau dikatakan dari firman ini. Tapi kita mau keluar bersama dengan Tuhan. Kita mau memperbaiki hidup bersama dengan Tuhan. Maka akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana sikap daripada Nuh yang mau dipulihkan oleh Tuhan itu. Yaitu sikap dia memberikan persembahan kepada Allah. Maka ini yang harus kita teladani di dalam kehidupan. Kalau kita lihat tadi di dalam perikop kita ini, dalam ayat yang ke-20, di sana dikatakan lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini kita yang sering sekali melupakan. Banyak dari kita Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, yang sudah Tuhan pulihkan kehidupan kita, tapi kita lupa mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi firman ini mau mengajak kita bahwa orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka seharusnya dia kembali memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sikap daripada Nuh ini begitu luar biasa. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Dia sadar akan pertolongan Tuhan, dia percaya akan kebaikan Tuhan, maka dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau melihat bagaimana Allah berjanji untuk tidak memusnahkan manusia itu lagi. Maka jelas yang kita lihat sekarang ini, bahwa sebejat apapun manusia, sejahat apapun manusia, Allah tidak akan pernah secara langsung membinasakannya. Ini dari janji Allah. Maka untuk menyelamatkan manusia itu, Allah tidak mengorbankan manusia lagi. Allah tidak mengorbankan dunia ini lagi. Allah tidak mengorbankan ciptaannya lagi. Tapi Allah justru mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka pengorbanan yang Yesus berikan sebagai penggenapan janji Allah bahwa manusia tidak menanggung dosanya lagi. Oleh karena kejahatannya, manusia tidak akan dibinasakan lagi. Tapi Allah justru mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Maka pengorbanan Yesus Kristus juga pemulihan yang terbesar sepanjang masa, sepanjang abad di dalam dunia ini. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, tanpa pengorbanan Kristus yang mati terkubur itu, tanpa pengorbanan Yesus yang disiksa itu, maka pemulihan terhadap manusia tidak terjadi. Manusia akan tetap berdosa, manusia akan tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Manusia tetap menjadi orang-orang
yang menjadi bagian daripada maut itu sendiri. Tapi Kristus itu mengorbankan dirinya. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Dan itulah cara yang luar biasa pemulihan yang telah Allah lakukan. Tidak lagi pemulihan lewat manusia semata, tapi pemulihan terjadi ketika Kristus sudah disalibkan dan ketika Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Ini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu. Maka kita harus percaya bahwa dunia ini sudah dipulihkan oleh Allah lewat Kristus. Bahwa kehidupan kita juga sudah demikian. Karena kehidupan kita sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Maka jangan cemari lagi dunia ini dengan lakumu yang tidak benar. Jangan cemari lagi dunia ini dengan perbuatanmu yang tercela. Jangan cemari lagi dunia ini oleh karena kepentinganmu semata. Karena apa? Karena Allah menjadikan dunia ini bukan untuk dicemari, tapi untuk dijaga, untuk dirawat. Karena dunia ini sesungguhnya tempat kita hidup berdiam dan bukan hanya kita, tapi anak cucu kita kelak. Kalau dunia ini kita cemari dengan laku kita yang tidak benar, maka kita akan mendapatkan penghukuman yang setimpal kembali di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Bapa, kami menyadari kehidupan kami bahwa kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjaga kesucian di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.